على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم kaidah atau ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala wa hafizah dalam kitab beliau ini. Di antaranya beliau memisalkan min samahatil Islam, ya, dari perkara-perkara kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hambanya dari Islam itu sendiri. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang, ya, di dalam syariatnya di atas kemampuan hamba itu. Jadi apapun syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, walaupun yang paling berat itu dimisalkan dianggap sebagai jihad, maka itu adalah di bawah dari, ya, kemampuannya manusia. Nggak mungkin itu di atas kemampuan manusia. Dan kaidah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-276 286. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan. Ya, nafsan dalam bahasa Arab dia adalah kalimat dikenal dengan nakirah. Dan huruf la di dalam ayat ini, ya, adalah penafian. Ketika di dalam sebuah susunan bahasa Arab nakirah didahului oleh nafi, maka itu maknanya umum. Jadi la yukallifullahu nafsan, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani nafsan, jiwa mana saja. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Ya, tidak ada satupun dari syariat Allah kecuali wus'aha. Kecuali itu adalah kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syariat Islam itu bukan didapatkan kesulitan baru setelahnya dimudahkan, tidak. Ini keliru. Seseorang memahami bahwasanya Islam adalah sesuatu yang sulit, akan tetapi diringankan ketika dia mendapatkan kesulitan, tidak. Tetapi asal daripada Islam itu adalah mudah. Ketika mendapatkan kesulitan, maka akan lebih dipermudah. Jelas? Nah, adapun ayat, perhatikan ayat. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani. Iya, nah kalimat nafi kemudian didatangkan dengan huruf illa dalam bahasa Arab itu adalah itsbat maknanya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, ketika ada penafian dan kemudian setelahnya ada huruf illa, itu artinya adalah itsbat. Nah, la yukallifullahu nafsan, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani. Dalam ayat ini maksudnya adalah bukan Allah tidak membebani, tetapi dalam ayat ini ditetapkan adanya beban. Kenapa saya katakan ditetapkan adanya beban? Karena huruf la digandengkan dengan huruf illa itu artinya itsbat. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya beban. Tapi beban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada manusia sesuatu yang mereka mampu untuk melakukannya. Nah, di antara hal contoh yang menunjukkan sesuatu perkara yang sudah mudah kemudian datang kesulitan, itu dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk contohnya adalah ibahatul mashi alal khuffain. Ya, di antara hal yang paling sulit ketika kita berwudu itu apa? Paling sulit
Apa ketika kita berwudu mencuci anggota badan kita? Apa yang paling sulit? Istinsyak. Ada yang lebih sulit dari istinsyak? Mencuci kaki. Sulit nggak cuci kaki? Nggak sulit. Kalau kita sedang bepergian, sulit nggak cuci kaki? Sulit. Butuh air yang banyak. Tapi maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari antara semua anggota tubuh yang digunakan untuk berwudu, Rasulullah fokusnya kepada wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati kalian dari kaki-kaki dari api neraka. Taib. Nah, Islam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kesulitan bagi manusia, kapan kesulitan? Di musim dingin. Ya, musim dingin itu paling berat kita cuci kaki. Ya, antum yang pernah tinggal di tempat musim dingin, ya dulu ketika kita di Yaman, itu kadang musim dingin -derajat celcius. Kalau cuci kepala masih ringan. Tapi cuci muka masih ringan lah. Tapi yang paling beratnya cuci kaki. Nah, Islam datang memudahkan seseorang ketika datang kesulitan, boleh untuk dia mengusap yang namanya khuf. Ya, boleh dia mengusap yang namanya kaus kakinya sebagai bentuk menggantikan cucian ya dari kedua kakinya, tetapi itu ada syarat-syarat yang telah disebutkan dalam syariat Islam. Baik. Apa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang wudu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idza qumtum ilas salati, apabila kalian akan melaksanakan salat, faghsilu, maka cucilah. Zahir daripada ayat ini, setiap salat yang akan kita lakukan harus apa? Harus apa? Harus berwudu, kan begitu kan? Zahir ayat seperti itu atau tidak? Idza qumtum ilas salati faghsilu. Apabila kalian ingin hendak melakukan salat, maka apa? Maka cucilah. Tetapi para ulama mereka mengatakan maknanya bukan seperti itu. Tapi maknanya idza qumtum ila salati muhditsan, apabila kalian dalam keadaan mau salat dan kalian dalam keadaan berhadas, maka ya berwudulah. Dan ayat ini ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza haddatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia hadas sampai dia berwudu. Berarti kalau seandainya seseorang itu dalam kondisi dia tidak hadas, maka tidak ada keharusan untuk dia berwudu. Baik, jadi ayat yang kita baca tadi ditafsirkan dengan hadis. Baik, kita kembali. Perkara yang kedua, ayyuhal rahimani rahimakumullah, di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dalam syariat ini, ibahatut tayammum. Ya, dibolehkan bagi seseorang untuk bertayammum, menggantikan wudu dan mencuci ya dari atau mandi dari orang yang sakit, yang mana dikhawatirkan air itu akan memberikan mudarat kepadanya. Baik, berwudu sulit nggak kira-kira berwudu? Nggak sulit kan? Mudah. Nah, ketika kita mendapatkan kesulitan, ya sudah dipermudah lagi. Apa hal yang dipermudahkan oleh Allah? Boleh seseorang bertayamum menggantikan wudu, dan boleh ya tayamum itu menggantikan mandi bagi orang yang sakit. Maksudnya apa? Ketika dia sakit, qadarullah masyafal, dia mimpi basah. Dan dia tidak mungkin mandi karena itu akan memberikan mudarat untuk dirinya, maka mimpi basah itu juga bisa dihilangkan dengan tayamum. Baik. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang jamaah kajian. Dia masuk Islamnya itu ketika sudah umur SMA. Dan dia termasuk orang yang aktif di gereja. Saya tanya sama beliau ini, apakah ada aturan-aturan dalam agama Kristen yang mengajarkan sesuatu secara detail? Ya, jadi misalnya kita berbuat baik, apa saja amalan-amalan kebaikan? Tidak ada. Kita cuma disuruh berbuat baik, cuma disuruh jangan meninggalkan kejelekan. Bagaimana baiknya sudah mikir sendiri.
Tidak ada ketentuan-ketentuan aturan dalam agama mereka. Apa itu baik, apa itu jelek. Taib. Nah, adapun dalam agama kita, ayyuhal ikhwah, segala hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk dunia dan akhiratnya itu diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi SAW sejelas-jelasnya. Bahkan dalam permasalahan menggunakan debu untuk berwudu pun, ya, itu datang contohnya. Taib. Jadi ini sesuatu yang tidak akan mungkin datang dari manusia, tetapi ini sesuatu yang memang datang dari Allah Rabbul Alamin. Taib. Lengkap, detail, yang tidak saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah janji Allah dalam Al-Quran, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya sesuatu itu bukan datang dari sisi Allah, maka dia akan terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya. Mafhum mukhalafah dari ayat. Kalau seandainya itu sesuatu yang datang dari Allah, maka tidak akan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ya, antum merasa enggak syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dari salat 5 waktu? Apakah kalau orang itu jujur dan bersih hatinya mengganggu aktivitas dunia kita dari sholat 5 waktu tersebut? Dan Allah Subhanahu wa taala atur serapi mungkin. Allah Subhanahu wa taala atur seindah mungkin. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, anna salawatil khams syuriat fi awqatin munasabah. Bahwasanya salat yang 5 waktu itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang sesuai, yang tidak menghalangi manusia untuk beramal dan juga tidak terluput dari maslahat kehidupan manusia. Salat subuh, jam berapa salat subuh? Bukan jam 1 malam salat subuh. Jam berapa salat subuh? Antum bayangkan, antara waktu Isya dengan waktu subuh itu kan waktu yang paling lama. Kenapa? Karena manusia disuruh beristirahat. Iya, jadi kalau orang hidup disiplin, dia tidur jam 10 malam, ya, jam 5 dia bangun, sudah puas nggak dia tidur? Sudah cukup puas. Dan jam kantor, ditetapkan waktu istirahat jam kantor jam 12 sampai jam 1 atau sampai setengah 2. Itu aturannya memang sudah saat istirahat atau untuk orang sholat? Secara aturan orang umum di luar sana. Untuk istirahat kan? Tapi subhanallah, di waktu itulah Allah syariatkan apa? Dia sholat. Tapi begitu juga waktu maghrib, begitu juga waktu isya. Tetapi terkadang ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, keterbatasan ilmunya kita, ya, kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita kecuali ya sudah salat. Tetapi para ulama sebagaimana dalam kitab ini, mereka menarik pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Ya, jadi biasanya kan kalau kita berbicara tentang kesempurnaan Islam, ya jangan buat bid'ah. Kan begitu kan? Selalu ketika kita membahas tentang Islam sempurna, selalu pembahasannya apa? Jangan buat bid'ah, jangan tambah-tambah. Betul, itu satu sudut. Tetapi kalau kita membahas dari penjelasan para ulama kita, menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, bukan hanya dari satu sudut yang kita sebutkan tadi, tapi segala konsep kehidupan dalam Islam itu sempurna. Itu menunjukkan kefakihannya mereka, kecerdasan mereka dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, disebutkan oleh Syekh di sini, ibahatu qasri salati rubaiyah fi safari wal jama' baina salatain wal fitr fi Ramadan lil marid wal musafir. Perkara yang kelima, dibolehkan mengqasar salat yang 4 rakaat dalam safar dan menjamak di antara kedua salat tersebut, dan bolehnya orang berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir. Dan perjalanan safar adalah sesuatu yang melelahkan. Ya, ucapan Nabi SAW, as-safar qit'atun minal adab. Safar itulah potongan-potongan adab. Itu tidak hanya berlaku, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di zaman yang serba kesulitan, ya, dan sebenarnya sulit itu menurut mindsetnya kita. Tetapi mereka sendiri, para hadirin dan hadirat, hidup di zaman yang seperti itu, ya biasa.
Iya, mungkin buat anak-anak yang lahir tahun 2000-an, nggak punya HP, sepertinya akan sangat sulit sekali hidup kan. Anak yang lahir tahun 2000-an. Tapi yang pernah lahir atau yang lahir di tahun 70, 80, nggak ada HP biasa nggak? Biasa. Toh kita punya bapak, punya ibu, yang satu dari Jogja, yang satu dari Aceh bisa ketemu. Ya, pekerjaan bisa jalan, semuanya bisa berjalan dengan baik seperti kehidupan orang-orang hari ini. Tetapi mindsetnya orang ketika dia memandang nggak punya HP, nggak mungkin kita hidup nggak punya HP. Ya itu sebenarnya bukan kesulitan tapi mindset yang memang ada pada di kepalanya kita. Nah yang ingin saya sampaikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya di mata kita memang itu kesulitan. Tetapi buat kita yang hidup di zaman ini, walaupun kita dengan kendaraan yang super cepat, ya kita kendarai juga apa? Juga capek, juga lelah. Taib. Jadi para ulama ketika membahas sebuah hukum, ya misalnya bolehnya kita untuk menjamak sholat dan mengqashar sholat dalam keadaan safar, ini ilahnya kembali kepada masyaqqah atau ilahnya itu kembali kepada safar itu sendiri. Taib. Nah ilahnya terkadang itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam nas, dan terkadang ilahnya itu adalah ijtihadnya para ulama mengumpulkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah. Taib, saya sebutkan contoh sesuatu ilah yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Apa ilahnya? Rasulullah mengatakan zurul kubur, datangilah oleh kalian kubur karena dengan mendatangi kubur akan mengingatkan kalian dengan kematian. Taib, Rasulullah menyebutkan langsung ilahnya di situ. Nah kemudian contoh selanjutnya Rasulullah SAW mengharamkan alat musik. Ilahnya apa? Ilahnya apakah karena alat musik terbuat dari kayu? Ataukah dia terbuat dari besi? Ataukah karena harganya mahal? Atau apa ilahnya? Tidak disebutkan dalam nas secara sharih. Rasulullah SAW mengharamkan yang namanya alat musik. Akan tetapi para ulama berijtihad bahwasanya ilah haramnya alat musik bukan pada media yang terbuat dari kayu atau terbuat dari besi atau lain sebagainya. Akan tetapi suara-suara yang muncul yang suara itu yang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu ilah yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi apakah alat musik itu harganya murah, harganya mahal, kita beli sendiri atau dihadiahkan oleh orang, maka tetap hukumnya apa? Haram. Karena ilahnya kembali kepada suara. Baik, sebagaimana misalnya dalam permasalahan rokok. Apa ilah diharamkannya rokok? Apakah mutlak itu sifatnya mubazir? Jadi kalau kita katakan rokok itu haram karena ilahnya mubazir. Baik, kita batasi kepada kalimat mubazir saja. Berarti kalau seandainya ada orang yang memberikan hadiah kita, ya rokok, boleh nggak kita bisa rokok? Kalau ilahnya mubazir, boleh atau tidak? Boleh, saya nggak beli, saya dihadiahin sama orang. Maka di sini ilahnya rokok bukan mubazirnya, ilahnya rokok apa? Doror yang ada kembali kepada manusia dan kepada orang lain. Jadi ketika ilahnya itu adalah doror, maka rokok itu apakah kita ketemu di jalan, dihadiahkan sama orang atau apapun namanya. Ya, jadi hati-hati ketika menyebutkan sebuah syariat, yang kita menyebutkan sebuah ilah, yang ilah itu nanti akan disimpulkan oleh manusia. Maka thariqatu ilah seperti yang saya sebutkan tadi, bisa sendiri syariat yang menyebutkan ilah tadi, dan bisa para ulama mujtahidin yang mereka melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang pengharaman sesuatu atau pensyariatan sesuatu yang kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya ilahnya di sini. Nah, kita kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi. Allah mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Allah mengatakan idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian sudah melakukan perjalanan, boleh bagi kalian mengqashar salat. Nah, mengqashar salat ilahnya karena masyaqqah atau ilahnya karena safar itu sendiri? Kembali kepada apa? Masyaqqah atau safar? Kalau kita katakan kembali masyaqqah, kapan seseorang itu tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, ya udah dia tidak perlu untuk mengqashar salat. Tapi kalau kita katakan ilahnya adalah safar, kapan dia melakukan perjalanan safar, maka disitulah ditetapkan hukum padanya. Dan
Dan hal yang dijelaskan disebut oleh para ulama adalah perkara yang kedua. Tapi perkara yang kedua, ilahnya itu kembali kepada safar itu sendiri. Jadi apakah dia mendapatkan masyaqqah ataukah dia tidak mendapatkan masyaqqah? Maka dibolehkan dia dalam syariat untuk meringkas salat. Sedikit di sini faidah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ulama yang saya baca, yang saya ketahui sebatas yang saya baca, itu pembahasannya bukan dalam menjamak salat. Pembahasan mereka itu dalam mengqasar salat. Hati-hati. Pembahasannya bukan menjama. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Allah menyebutkan mengqasar salat. Bukan apa? Menjama salat. Ya, karena ada sebagian orang ketika dia menggabungkan dua hal ini dengan hukum yang sama, dia pergi ke sebuah masjid yang mana dia tetap akan di masjid itu sampai salat Isya, dia jamak salatnya, imam salat Isya duduk di pojok masjid. Loh, kok enggak salat? Saya sudah menjamak salat. Ini sebuah kekeliruan. Kenapa saya katakan kekeliruan? Saya tidak mengatakan kelirunya dia menjamak salat, tetapi kelirunya dia tidak salat. Kalaupun dia ingin menjamak salat, ya sudah, ketika di dalam masjid Anda ada orang yang menegakkan salat, Anda ikut salat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur seseorang di dalam masjid yang dia tidak salat pada waktu itu. Disuruh salat oleh Nabi SAW. Walaupun dia salatnya apa? Salat sunnah misalnya. Bisa difahami ya? Jadi pembahasan para ulama tentang salat ini adalah kembali kepada qasar. Nah, ketika dalam keadaan safar, ilahnya safar, dan kemudian dalam safar itu ada kesulitan-kesulitan, maka boleh salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Padahal kalau kita lihat kalau kita menilai dengan akal kita, salat 4 rakaat juga kan beda, cuma beda 2 menit kan? Betul nggak? Beda terlalu jauh nggak antara 2 rakaat dengan 4 rakaat? Apalagi salatnya ketiga, keempat nggak perlu baca ayat, hanya Al-Fatihah saja. Kan bedanya cuma 2 menit, tapi itulah kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak ingin membebani kita, Allah tidak ingin memberatkan kita. Iya, agar hamba-hamba Allah merasakan akan besarnya rahmat Allah dalam kehidupannya. Bisa difahami para hadirin? Taib. Nah, kemudian juga ya, bolehnya berbuka puasa di bulan Ramadan dalam keadaan seorang itu sakit dalam keadaan safar. Ya, begitu juga kalau kita berbicara tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu, subhanallah. Pembahasan yang panjang. Baik, kemudian selanjutnya perhatikan. Inna zakata, bahwasanya zakat itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang yang memiliki harta yang sudah sampai kepada nisabnya dan sudah sampai kepada haulnya. Wahia nisbatun qalilatun tanfa'u al-faqir la tadurul ghani. Subhanallah. Ajib, antum lihat nih gimana Syekh mengambil sebuah kesimpulan tentang syariat zakat. Ya, yang mana zakat itu tidak wajibkan oleh Allah kecuali dari orang yang mereka memiliki nisabnya yang jelas, dan juga punya haul. Haul berapa tahun? Setahun. Yang mana zakat itu kata Syekh binisbah orang kaya itu sedikit sekali, betul nggak? 2,5%. 97,5% masuk kantongnya. Sedikit nggak binisbah orang kaya? Sedikit kan? Tetapi yang sedikit itu, ayyuhal ikhwah, sangat bermanfaat kepada orang miskin. Jadi syariat zakat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tidak memudaratkan orang kaya dan memberikan manfaat kepada orang miskin. Subhanallah. Ini aturan yang sangat indah. Ya, karena keterbatasan ilmu kita ayyuhal ikhwah, kita hanya bisa mengambil faedah 1 dan 2 faedah. Tapi para ulama yang hatinya bersih, ikhlas dalam mereka beragama, dalam ilmunya mereka, ya terkadang mereka mendengar ayat yang menjelaskan tentang ayat haid itu mereka menangis. Ya, Allah menyebutkan tentang ayat haid, mereka bisa nangis. Kita mendengar ayat tentang neraka, tentang dahsyatnya neraka, tentang azab yang diberikan kepada penghuni neraka, kadang nggak nangis, kita masih ketawa. Kenapa? Karena
Ya, kita tidak punya hati yang bersih sehingga Al-Quran itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Makanya Allah mengatakan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran yang itu hanya diambil oleh orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi apa konsep zakat? Tidak memudaratkan si kaya ketika dia mengeluarkan zakat dan juga akan memberikan manfaat kepada orang miskin. Coba untuk bayangkan kalau seandainya zakat diberikan kepada orang kaya. Iya, hanya satu sisi yang mengambil manfaat. Maksudnya tidak mudaratkan bagi si kaya. Lah si kaya dikasih zakat berapa? Zakat 1 juta. Apa ini uang 1 juta buat orang kaya? Tapi buat orang miskin 1 juta, subhanallah. Dia bisa beli beras. Ya 2 karung atau 3 karung. Bisa beli minyak, bisa beli telur yang dia bisa makan 2 bulan dengan keluarganya. Subhanallah. Yang si miskin mengambil manfaat, yang si kaya tidak memudaratkan. Kemudian yang ke-8, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ya annas sauma, bahwasanya puasa itu tidak wajib kecuali kepada seorang muslim yang balik, yang aqil, yang qadir alas saum. Ya, ketika antara salat dengan puasa, mana yang lebih berat? Puasa lebih berat kan? Tetapi subhanallah, ya Allah Subhanahu wa taala memberatkan atau membebani puasa itu kepada seorang yang balik dan akil yang qadir. Jadi ada kalimat qadir. Kalau salat ada enggak pembahasan para ulama ketika membahas tentang wajibnya salat, muslim balik akil qadir? Ada enggak kalimat qadir? Enggak ada. Enggak ada kalimat qadir di dalam masalah puasa. Yang ada kalimat dalam masalah salat, yang ada kalimat qadir itu hanya masalah puasa saja. Ya, jadi nggak ada wajib salat muslim akil balik qadir, enggak. Karena salat datang kepada kita, kalau kamu tidak sanggup salat berdiri, duduk. Tidak duduk, tidur. Tidak tidur, isyarat. Tapi kalau puasa, kalau kamu tidak mampu puasa, ketidakmampuannya apa nih? Kalau dia sakit yang bisa sembuh, atau dia musafir, ya sudah, dia buka puasa ganti hari yang lainnya. Tapi kalau seandainya dia sakit menahun yang itu tidak mungkin bisa sembuh, dan dia tua renta yang tidak mungkin bisa muda kembali, ya sudah, dia tidak perlu untuk berpuasa. Ya, nah pengganti puasa hal yang kecil yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa itu? Memberikan makanan bukan 1 hari makan, 1 kali makan. Udah selesai. Nggak mampu, ya sudah, dimaafkan. Kalau dia tidak mampu, nggak punya uang dia. Tapi itu akan menjadi hutang buat dia kalau seandainya dia punya kemampuan, dia harus membayar. Baik. Kemudian perhatikan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Annal hajja, bahwasanya haji itu tidak diwajibkan oleh Allah kecuali kepada al-mustati', kepada orang yang mampu sekali seumur hidup. Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ya, hanya untuk Allah kewajiban bagi manusia untuk dia berangkat haji. Nah, perhatikan di sini ada 2 hal yang berbeda. Ya, al-istita'ah, apakah kita wajib untuk mampu? Atau kapan kita punya kemampuan, di situ kewajiban datang. 2 hal yang berbeda. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya seseorang itu wajib untuk mampu, kalau dia bekerja misalnya dari jam 8 sampai jam 2 siang, itu sudah mencukupi dia makan sehari-hari untuk anak dan istrinya. Iya. Nah, kalau seandainya dia tambah waktu kerja sampai jam 6 sore, maka akan cukup untuk dia berangkat haji, maka wajib untuk dia bekerja sampai jam 6 sore agar dia agar dia bisa mampu. Itu kalau kita katakan pertama. Tetapi makna dari ayat al-istita'ah adalah kapan seseorang itu punya kemampuan, disitulah dia diwajibkan. Jadi 2 hal yang berbeda. Allah tidak mewajibkan seseorang itu untuk mampu. Karena kalau Allah mewajibkan untuk mampu, kita harus bekerja siang dan malam untuk mendapatkan uang agar kita bisa berangkat haji. Dan ini berat buat kita. Subhanallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji bagi orang yang sudah ada kemampuan, ya sudah berangkat haji. Kalau belum kamu tidak punya kemampuan, saya belum punya kemampuan, ya sudah kamu nggak wajib untuk mampu. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Tetapi ada ibadah-ibadah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
ya, yang memang itu sesuatu yang seseorang itu tidak bisa terlepas darinya, ya sudah, diberikan ke lapangan, tidak disyaratkan macam-macam. Apa misalnya nikah, itu sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh seseorang yang dia tidak mungkin lepas daripada pernikahan tersebut. Ya sudah, apa yang dia punya, silakan dia menikah. Iya, dia punya cincin dari besi sebagai mahar, ya sudah cukup. Coba untuk bayangkan misalnya di dalam syariat menetapkan orang yang menikah itu harus punya mahar ya 20 juta, sekian mayam emas. Ya harus punya rumah dulu, harus punya ini dulu. Itu kan hal yang dibuat oleh manusia. Tetapi syariat tidak mensyaratkan demikian. Ya antum bisa lihat akan bagaimana sulitnya buat hidup manusia. Kayak begitu. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika beliau datang melamar putri Nabi SAW Fatimah. Iya, kemudian keluar Rasulullah masuk ke tempat Fatimah dan bertanya, wahai Fatimah, Ali melamar engkau sebagai istrinya, apa engkau mau? Udah Fatimah pada waktu itu atau kurang lebih Fatimah pada waktu itu diam. Setelah beliau diam berarti kesimpulannya Fatimah mau dan kemudian beliau keluar dan Rasulullah berkata kepada Ali, ya sudah aku nikahkan engkau dengan Fatimah. Cuman apa maharnya engkau ya Ali? Kemudian Ali berkata, ya Rasulullah saya tidak punya mahar apa-apa ya Rasulullah. Mau melamar anak Nabi, manusia yang paling terbaik dan anaknya adalah putri manusia terbaik di muka bumi ini. Akan menjadi pemimpin wanita dalam surganya Allah. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Pikiran Ali, saya nggak punya bapak emas, nggak punya apa-apa kalung atau lain sebagainya yang saya jadikan sebagai mahar. Rasulullah mengatakan, bukankah kau punya perisai baju perang? Dan itu cukup untuk sebagai mahar. Subhanallah. Ya, baju perisai perang Ali kan nggak kepikiran. Dikasih apa? Baju perang sebagai mahar kan nggak mungkin kan? Tapi itu yang diminta oleh Nabi SAW. Jadi dalam syariat ayyuhal ikhwah, ada sesuatu yang memang kalau nggak mampu ya sudah, ini juga boleh. Tapi ada syariat yang dia tidak mampu ya sudah, nggak perlu melakukan sama sekali. Subhanallah ya. Jadi paham maksud saya? Jadi ada syariat dia nggak mampu, ya udah kalau nggak mampu ini demikian. Tapi ada dalam syariat yang apabila kita tidak mampu ya sudah dia apa? Dihilangkan secara totalitas. Ya, makanya itu adalah pembahasan dalam fikih, ada ibadah yang sifatnya juz'iyah, ada ibadah yang apabila dia tidak bisa melakukan seluruh sebagiannya, maka seluruhnya itu tidak boleh dia lakukan. Apa contohnya? Sedikit contoh. Misalnya, dalam sholat, seseorang dia misalnya sholat dalam waktu durasi 5 menit. Dia mampu berdiri dalam sholatnya 1 menit. Ya sudah, kamu berdiri dalam waktu 1 menit, 4-nya kamu duduk. Itu ibadah. Ada bentuk ibadah yang misalnya saya sakit, ya. Nah kalau saya sakit, saya berpuasa sanggup sampai jam 10 pagi. Saya sanggup. Ya, nanti setelah jam 10 pagi, saya tidak sanggup lagi berpuasa. Nah, dia kembali kepada masalah, dia sakit atau tidak? Dia sakit. Orang sakit secara zat boleh nggak berbuka puasa? Maka boleh, maka tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa dari semenjak pagi, nggak diwajibkan. Tapi dalam masalah sholat, dia mampu sholat dalam keadaan 1 menit berdiri, maka berdiri kamu 1 menit, sisanya kamu duduk. Jadi ada pembahasan ibadah, ada bentuknya itu sifatnya juz'iyah, dibagi-bagi, dibelah-belah. Ada sifatnya apabila satunya tidak mampu maka dibersihkan seluruhnya. Dan kaidah ini nanti dibangun di dalamnya furu-furu masail yang sangat banyak dalam masalah fikih. Ya, misalnya ibadahnya yang satu tercampur dengan ikhlas, yang satu tidak tercampur dengan ikhlas. Apakah ibadahnya hancur semuanya atau sebagiannya hancur, sebagiannya tidak hancur? Kembali kepada kaidah ini, ibadahnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisah atau ibadahnya adalah satu kesatuan yang bisa terpisah-pisah. Jadi satu kaidah itu bisa disebutkan banyak masail oleh para ulama dalam sebuah permasalahan fikih. Baik, saya baca sedikit lagi. Baik. Ibahatul buyu wal ijarat wa syirk wa anwa'ul muamalat. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita jual beli, sewa menyewa dan juga bekerja sama dan bentuk-bentuk muamalah yang lainnya itu dibolehkan. Tanpa ada batasan. Sampai datang dalil yang mengharamkan baru kita dibatasi, itu tidak boleh. Ya, jadi ibadah kita dibatasi dengan batasan, boleh kamu lakukan ibadah setelah ada perintah. Tapi ketika urusannya muamalah untuk memudahkan manusia, kamu muamalah sebebasnya kamu. Kamu nikmati sebebasnya kamu bisa nikmati. Tapi ketika datang dalil yang mengharamkan, stop di situ. Tapi dalam ibadah, jangan ibadah dulu, stop dulu, kamu santai dulu, jangan ibadah dulu. Kapan ada ibadah, ya udah silakan lakukan. Subhanallah kan. Betul nggak? Manusia ketika dalam ibadah, dia kan suka malas-malasan kan, suka berat. Makanya jangan ibadah dulu. Nanti ada dalil, kamu ibadah. Dalam masalah urusan muamalah, manusia sukanya apa?
suka bebas-bebasan. Allah kasih bebas. Tapi ketika ada yang haram, nah stop, ini nggak boleh, ini haram. Paham? Ini ada apa? Kasih sayang Allah yang begitu besar kepada hamba-hambanya. Ibadah hukum asalnya haram sampai dalil datang dalil yang memerintahkan. Muamalah hukum asalnya halal sampai dalil yang mengharamkan untuk dia tidak melakukannya. Tapi Allahu a'lam bishawab. Karena sudah adzan, mungkin kita tutup kajian dan juga kajian Zoom ini sudah dikirim linknya. Tapi yang mau sholat silahkan, dan kalau mau ikut kajian Zoom juga silahkan, yang tidak juga silahkan. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.